Sobat Improvement, sekarang ini kita hidup di abad 21. Zaman berubah, tentunya gaya kepemimpinan pun ikut berubah. Kita tidak bisa menggunakan teori lama tentang leadership karena zamannya berubah. Oleh karena itulah kita harus mengikuti perkembangan zaman, kita harus memiliki metode leadership sesuai dengan perkembangan zaman. Yuk kita coba bahas mengenai leadership di abad 21. Kita tahu bahwa zaman berubah. Setiap zaman memiliki karakter yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan juga gaya kepemimpinan yang berbeda. Sebelum kita bicara tentang leadership di abad 21, yuk kita lihat dulu perkembangan zaman dan keterkaitannya dengan teori leadership yang terjadi. Di abad ke-19, pertumbuhan itu relatif stabil. Dan fokus pada saat itu adalah fokus di operation. Bagaimana perusahaan itu mengerjakan operation untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Pada saat itu, fokus leadership itu lebih ke arah pengawasan. Atau seringkali kita sebut dengan gaya mandor. Jadi abad ke-19 itu, leadership itu lebih mengarah kepada bagaimana kita mengawasi orang untuk bekerja dengan baik. Oleh karena itulah sering kenal ada istilah, kalau tidak diawasi, ya orang tidak kerja. Orang Indonesia harus diawasi supaya dia kerja. Kalau tidak diawasi, tidak kerja. Kadang-kadang persepsi itu masih timbul sampai sekarang. Dan kadang-kadang masih ada juga pemimpin yang masih mengikuti leadership gaya lama, yaitu leadership gaya mandor, padahal zamannya sudah berubah. Sekarang kita masuk ke abad 20. Pertumbuhan mulai linear. Pada abad ke-20, orang mulai bicara tentang kestabilan dan orang bicara tentang improvement. Perusahaan Jepang menciptakan Kaizen dan semua perusahaan itu berlomba-lomba untuk melakukan improvement. Pada abad 20, gaya kepemimpinan berubah. Jika dulu harus mengawasi sedikit orang, sekarang mengawasi banyak orang. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan pun tidak lagi tergantung pada gaya mandor. Gaya kepemimpinan sudah menggantungkan kepada sistem. Bagaimana sistem mengendalikan orang. Sehingga ketika terjadi pergantian orang, output bisa tetap stabil. Tujuannya adalah menjaga kestabilan. Di abad 20, gaya kepemimpinannya sudah mengkombinasikan antara sistem sama manusia. Orang mulai mengembangkan ISO 9001, sistem SOP untuk menjadi arahan untuk bekerja. Dan kemudian manusia melakukan improvement. Pada abad 20, gaya kepemimpinannya harus pemimpin itu memahami sistem. Sehingga mengarahkan bekerja sesuai sistem. Kemudian kita masuk ke abad 21. Kita tahu di abad ke-21 itu pertumbuhan itu bergerak secara eksponensial, tidak lagi garis lurus. Terjadi percepatan pertumbuhan teknologi. Kalau dulu perkembangan kamera digital itu lambat. 1 megapiksel, 2 megapiksel. Kalau sekarang cepat sekali. Jadi sekarang itu kita hidup di zaman eksponensial. Kita sekarang masuk ke industri 4.0. Kemudian kita juga memasuki peradaban baru, Society 5.0. Sekarang pun kita bekerja dengan multi generation. Ada Gen Y, Gen Z, Millennial, Baby Boomers. Nah, sekarang di company itu terjadi mix generation. Itu yang dihadapi di generasi sekarang. Tidak seperti dulu yang relatif homogen. Kemudian perusahaan juga sekarang dituntut dengan banyak tuntutan. Kualitas harus bagus, safety harus terjaga, lingkungan harus aman. Sehingga kita sekarang ini hidup dengan tuntutan yang lebih multidimensi. Inilah yang terjadi di abad 21. Oleh karena itu, kita pun tidak bisa menggunakan gaya kepemimpinan yang sama. Gaya kepemimpinan pun harus ikut
berubah. Kita juga sekarang hidup di zaman percepatan teknologi. Oleh karena itu, pemimpin pun harus cepat beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, fokus perusahaan sekarang adalah bagaimana melakukan percepatan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Oleh karena itu, gaya kepemimpinan abad 21 tidak lagi monoton seperti dulu. Gaya kepemimpinan abad 21 adalah gaya kepemimpinan yang adaptif leadership. Inilah gaya kepemimpinan abad 21.